Halo semua, gimana kalian? Ih, galau? Enggak dong, pasti lagi senang. Apalagi sekarang musim hujan loh, dijaga kesehatannya biar nggak sakitan. Nah, maaf banget nih, tadi di Zoom videoku audionya korup nih, jadi aku ulangin aja deh. Halo semua, gimana kabarnya? Lagi galau? Sedih? Enggak dong, pasti lagi seneng. Apalagi sekarang nih, musim hujan loh. Dijaga kesehatannya, biar nggak sakit-sakitan, ya kan? Mm-mm. Jadi ada yang tahu nggak? Aku mau bahas tentang apa di sini? Ada yang tahu? Siapa? Ya benar, aku mau bahas tentang teknologi transportasi sekarang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, nggak afdol dong kalau nggak kenal aku ini siapa. Kenalin nih, nama aku Haidar Fulka Kurniawan dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan NIM 12032330077. Nah, balik lagi ke pembahasan awal. Kita bahas yang ringan-ringan dulu lah. Ada yang tahu nggak transportasi itu apa? Jadi transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi eh, transportasi itu sama aja kayak kendaraan gitu yang digerakin manusia sama mesin. Nah, pasti saja barang yang diciptakan manusia tuh ada fungsinya loh. Nggak mungkin nggak ada. Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Ada tiga nih, mau aku sebutin. Oke, fungsinya itu menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Nah, di situ pasti ada perputaran ekonomi tuh. Kita membayar ke pekerja jasa, lalu mereka menerimanya. Jadi, nanti negara bisa ekonominya naik atau turun dari transportasi ini. Tapi ya kalau turun nggak besar-besar banget lah karena masih ada aspek lainnya. Untuk yang kedua, melancarkan arus barang maupun arus manusia. Nah, arus barang dan arus manusia ini sama kayak yang tadi saya jelaskan di awal yang pengertian transportasi. Jadi manusia berpindah dari kota A ke kota B atau barang dari kota A ke kota B biar lebih cepat, efisien gitulah fungsinya. Terus yang ketiga, menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah. Nggak mungkin dong perkembangan pembangunan ini dilakukan manusia sendiri, kan pasti alatnya berat tuh. Jadi kita gunakan alat lah buat ngangkat barang ke sini ke situ biar nggak capek-capek banget, biar efisien gitu, biar lebih tertata pembangunannya. Oke, sebelum aku jelasin lebih rinci, lebih ya sebutin teknologi terbaru tentang transportasi ini, lihat dulu deh perkembangan teknologi alat transportasi di darat, air dan udara oleh majalah Bobo. Ini ya videonya. Contoh perkembangan teknologi alat transportasi di darat, air, dan udara. Alat transportasi merupakan alat yang membantu kita, baik orang atau barang, untuk melakukan perpindahan tempat. Alat transportasi bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Berikut ini adalah perkembangan teknologi alat transportasi di darat, air, dan udara. Yuk kita simak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Transportasi darat. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan di darat adalah pedati, delman, dan kuda. Alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan dan dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang. Penggunaan alat transportasi yang memanfaatkan tenaga hewan, jangkauannya terbatas dan waktu yang diperlukan pun lebih lama. Alat transportasi mulai berkembang sejak ditemukannya mesin uap. Sejak saat itu, alat transportasi berupa kendaraan bermotor atau mesin mulai berkembang. Kendaraan bermotor seperti motor dan mobil ini bisa membawa kita ke tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Transportasi air.
Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan adalah perahu dayung dan rakit yang menggunakan tenaga manusia, serta perahu layar yang menggunakan tenaga angin. Setelah ditemukan alat transportasi air yang modern, maka para pelaut bisa berlayar ke daerah yang jauh. Contoh alat transportasi air modern antara lain kapal besar, kapal pesiar, dan perahu bermotor yang bisa mengangkut beban yang sangat berat. Transportasi udara. Pada masa lalu, belum ada alat transportasi yang bisa membawa kita terbang di udara. Kemudian ditemukan balon udara yang bisa terbang, tetapi jangkauannya masih terbatas. Pada masa kini, kita bisa pergi jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang bisa membawa orang dan barang ke suatu tempat dalam waktu yang singkat. Alat transportasi udara modern antara lain pesawat terbang dan pesawat jet. Kalau teman-teman lebih suka naik transportasi darat, air, atau udara? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Oke, gimana setelah lihat videonya? Sudah jelas? Pasti dong. Nah, di majalah Bobo tadi dijelaskan tuh, ada 3 jenis transportasi. Nah, yang pertama aku mau sebutin dulu, transportasi darat. Di transportasi darat ini udah berkembang maju loh. Sangat maju, karena kan manusia tuh tinggalnya juga di darat. Nah, di transportasi darat ini ada teknologi terbaru, yaitu mobil listrik. Mobil listrik ini adalah mobil yang digerakkan motor listrik dengan energi listrik yang disimpan dalam baterai. Mobil ini memiliki dampak positif bagi lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Selain itu, mobil ini tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dihemat untuk masa depan. Nah, pengguna mobil listrik ini udah banyak loh, karena ya manfaatnya sudah terbaca lah. Daripada mobil konvensional yang biasa, mobil listrik ini tidak menghasilkan emisi karbon. Jadi lebih ramah lingkungan. Penggunanya itu sekitar 16,4 juta sekian di dunia itu. Oke, lanjut. Di sini ada MRT dan LRT. Tahu nggak MRT itu apa? MRT itu singkatan dari Mass Rapid Transit. Kalau LRT itu Light Rail Transit. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan signifikannya itu dalam kecepatannya. MRT punya kecepatan lebih tinggi, yaitu 80 sampai 100 km per jam. Kalau LRT itu ya lebih pelan lah, sekitar 50 sampai 90 km per jam. Karena kan LRT itu jaraknya atau rutenya tuh dekat-dekat, jadi ya nggak terlalu cepat. Terus tahu nggak sih, di Cina tuh ada kereta yang lebih cepat dari ini? Tahu? Ya, namanya Shanghai Maglev. Shanghai Maglev ini memiliki kecepatan 456 km per jam. Cepet banget tuh. Mungkin aku kalau di sebelah keretanya tuh bisa-bisa jatuh tuh, kena efek anginnya tuh. Bus, 460 km per jam. Wih, cepet banget. Nah, kereta ini mendapat predikat kereta tercepat di dunia. Sesuai dengan namanya, kereta ini tuh relnya nggak biasa kayak dari baja kayak kereta-kereta biasanya. Kereta ini relnya dari magnet, sama kayak namanya maglev. Ya gitu. Oke, kita lanjut ke transportasi laut. Di transportasi laut pasti berhubungan dengan air dong, basah-basahan. Ya nggak gitu juga, tapi pasti berhubungan dengan air. Entah itu di laut, di muara, atau mana aja, pasti berhubungan dengan air. Nah, teknologi transportasi terbaru di transportasi laut nih, ada Symphony of the Seas.
Symphony of the Seas adalah kapal terbesar di dunia milik perusahaan Royal Caribbean. Symphony of the Seas memiliki berat nyaris sama dengan 42.200 ekor gajah Asia. Wah, berat banget tuh. Penyet aku mungkin kalau dikasih kapal di atasku itu. Panjangnya juga nggak main-main nih, 362 meter dan tinggi mencapai 18 lantai. Wah, apartemen berjalan di laut nih, udah kayak apartemen aja nih. Terus raksasa laut milik Royal Caribbean ini siap menampung hingga 6.000 tamu. Banyak banget tuh. Apalagi tuh aku baca-baca beritanya, di dalamnya tuh ada seluncuran kolam renang gitu terpanjang di dunia yang ada di atas kapal. Wah, jadi kayak ya nggak kayak perjalanan, kayak vacation aja tuh di kapal tuh. Enak aja tuh. Kita nggak ruwet mikirin perjalanan berapa lama. Wah, kita tinggal renang 5 jam, 6 jam, tidur, makan-makan, ya happy-happy aja lah di atas, jadi nggak sepaneng gitu. Terus selanjutnya ada teknologi terbaru yaitu kapal selam. Namanya kelas Topan Rusia. Nah, kelas Topan Rusia atau proyek 941 ini adalah kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun oleh Rusia pada tahun 1960 atau 70-an lah untuk menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya dalam Perang Dingin. Kapal selam kelas Topan berukuran panjang sekitar 566 kaki. Terus lebarnya 76 meter dan mencapai ketinggian 38 meter. Cukup besar ya untuk ukuran kapal selam. Perpindahannya juga 48.000 ton berat nih. Kapal selam ini dilengkapi dengan 20 rudal balistik antar benua R39 Reef yang besar, juga dikenal dengan SSN-20 Sturgeon. Pasti dong kalau kapal selam perang tuh pasti dilengkapi dengan senjata. Oke, baik, kita lanjut ke transportasi udara. Nah, di transportasi udara nih ada teknologi terbaru yaitu namanya Lockheed SR-71. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh. Panjang nggak tuh namanya? Kecepatannya Mach 3.3 yang berawal dari pesawat model A-12 dan YF-12 yang dibuat oleh Lockheed Skunk Works. SR-71 ini secara tidak resmi dijuluki Blackbird dan dipanggil Habu, seperti kayak nama ular gitu, oleh para awak penerbangnya, yang mampu menempuh kecepatan 3.530 km per jam pada ketinggian 24 km. Cepet banget tuh. Mungkin kalau pesawat tuh ada di atasku, aku nggak bakal nyadar tuh kalau nggak ada impact udaranya. Benar-benar canggih dah teknologi sekarang, nggak tahu lagi. Oke, mari kita lanjut. Ada pesawat terbang paling besar, namanya Airbus A380. Ini adalah sebuah pesawat berbadan lebar 2 tingkat dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang. Banyak kali tuh. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdananya pada 27 April 2005, tahun kelahiran gitu. Dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007 setelah ditunda beberapa kali. Airbus 380 ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang semakin bertambah berkaitan dengan kepadatan dan sistem kontrol trafik udara yang mulai kesulitan dengan banyaknya jumlah pesawat. Jadi diciptakan pesawat ini tuh gara-gara daripada banyak pesawat kecil-kecil yang penumpangnya sedikit-sedikit, sekalian lah yang besar yang bisa menampung 850 penumpang, biar trafiknya tuh nggak macet-macet banget tuh di udara, biar lebih lancar. Wah, nggak sadar nih kita udah di penghujung acara. Jadi setelah melihat presentasi saya tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, aku beritahu aja. Kesimpulannya tuh teknologi transportasi tuh sudah berubah drastis dari dulu yang cuma pakai kuda, pakai kayak, mungkin udah pesawat terbang belum ditemukan. Sekarang semua udah ditemukan
semakin efisien, semakin mempermudah manusia. Tapi ya gitu, pasti ada dampak buruk maupun positifnya. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda nih, mungkin di masa depan nanti kita bisa menciptakan transportasi yang dampak positifnya tuh lebih banyak daripada dampak negatifnya gitu. Nah, udah cukup sampai sini aja presentasi saya. Terima kasih semuanya. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias, bye-bye.